Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat. Pernahkah Anda merasa cemas atau tidak nyaman setelah berinteraksi dengan seseorang? Pernahkah Anda menghindari situasi tertentu karena takut bertemu dengan orang yang berperilaku negatif atau merugikan Anda? Pernahkah Anda merasakan bahwa interaksi dengan seseorang yang Anda kenal akan mempengaruhi pandangan Anda terhadap diri sendiri atau orang lain? Pernahkah Anda merasakan energi atau semangat Anda terkuras setelah menghabiskan waktu dengan orang yang bersikap negatif? Pernahkah Anda berpikir untuk mengurangi atau memutuskan hubungan dengan seseorang karena pengaruh buruk yang mereka bawa ke dalam hidup Anda? Jika Anda pernah mengalami hal-hal tersebut, lebih baik Anda jauhi orang itu, dan Anda tidak perlu menaruh simpati dan rasa hormat kepadanya. Nah, apa saja kelakuan-kelakuan orang seperti itu yang harus Anda pahami, sehingga Anda tidak perlu menaruh rasa simpati dan hormat kepadanya? Mari kita simak video ini, dengarkan sampai selesai, agar tidak gagal paham dan tidak salah persepsi. Namun sebelum dilanjutkan silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Sementara beberapa dari mereka harus dihindari, yang lain layak mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan kita. Sangat penting untuk memahami jenis orang yang mungkin memiliki dampak negatif pada hidup kita. Dengan mengetahui sifat mereka, kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan perhatian kita. Inilah 9 jenis kelakuan orang-orang yang bisa menghancurkan hidup Anda, sehingga Anda harus menjauhinya. 1. Tukang menyebar gosip. Mereka yang suka bergosip biasanya tidak bisa menjaga rahasia dan suka menyebarkan informasi yang salah, seringkali tanpa memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Mereka biasanya menikmati drama dan kekacauan yang mereka ciptakan dengan menyebarkan rumor. Orang-orang seperti ini tidak hanya menunjukkan ketidakjujuran dan kesetiaan, mereka juga merugikan orang lain dengan gosip mereka. Menghormati tukang gosip berarti menyetujui perilaku mereka, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan banyak orang. Cara terbaik untuk menghadapi tukang gosip adalah dengan tidak ikut serta dalam gosip mereka dan menunjukkan bahwa kita tidak tertarik pada cerita-cerita mereka. Kita dapat mengurangi dampak negatif dari gosip yang mereka sebarkan dengan menghindari panggung untuk mereka. Stoikisme, sebuah filosofi kuno, mengajarkan kita untuk berkonsentrasi pada apa yang dapat kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kontrol. Stoikisme memberikan pedoman yang sangat relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tukang gosip. Tukang gosip adalah orang yang senang menyebarkan informasi, seringkali tanpa memeriksa kebenaran, yang dapat merusak reputasi kita dan memengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Stoikisme berpendapat bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita, termasuk gosip, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap situasi ini. Dengan demikian, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh secara emosional oleh kata-kata orang lain saat kita mendengar gosip. Sebagai Stoik, kita harus menyadari bahwa nilai diri kita bergantung pada tindakan dan kebajikan kita sendiri daripada pendapat orang lain. Sikap seorang Stoik terhadap tukang gosip juga berarti mengambil tindakan yang bijak. Kita harus menghindari percakapan yang tidak produktif dan membalas dengan gosip atau kemarahan. Dengan menghindari gosip, kita dapat tetap jujur dan fokus pada hal-hal penting dalam hidup kita. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya empati dan memahami bahwa tukang gosip sering bertindak demikian karena ketidakpuasan atau kekurangan dalam hidup mereka sendiri. Dengan melihat situasi dari perspektif ini, kita dapat menumbuhkan rasa belas kasih dan menghindari siklus negatif yang mereka ciptakan. Pada akhirnya, dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat menghadapi tukang gosip dengan tenang, bijaksana, dan tidak terpengaruh. Ini akan membantu kita menjaga kedamaian batin dan fokus pada pengembangan diri. 2. Orang yang pelin-pelan atau tidak konsisten. Mereka yang sering berubah-ubah dalam apa yang mereka katakan dan lakukan dikenal sebagai orang yang tidak konsisten atau orang yang pelin-pelan. Mereka mungkin berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian tidak melakukannya tanpa alasan yang jelas. Mereka sulit dipercaya karena ketidakstabilan ini. Jika kita menghormati orang yang tidak konsisten, kita bisa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Akibatnya, mengevaluasi tindakan seseorang dari waktu ke waktu adalah penting sebelum memutuskan untuk memberi mereka rasa hormat.
Kita harus mempertimbangkan untuk menjaga jarak dari seseorang yang terus-menerus menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Menurut Stoikisme, kebijaksanaan dan pengendalian diri diperlukan untuk menghadapi orang yang tidak konsisten. Stoikisme mengatakan bahwa daripada mencoba mengubah perilaku orang lain, kita harus fokus pada apa yang kita kendalikan, yaitu respons dan sikap kita sendiri. Karena ketidakstabilan dalam ucapan dan tindakan mereka, orang yang tidak konsisten sering menimbulkan kebingungan dan kekecewaan. Mereka mungkin berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian tidak melakukannya. Stoikisme mendorong kita untuk menghindari terlalu bergantung pada ekspektasi kita terhadap orang lain dalam situasi seperti ini. Kita harus mengakui bahwa kehidupan membawa ketidakpastian dan perubahan. Sebagai seorang Stoik, kita harus menjaga ketenangan batin dan tetap rasional ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak konsisten. Jangan biarkan perilaku mereka memengaruhi emosi kita atau mengganggu kedamaian hati kita. Kita bisa menghadapinya tanpa marah atau frustrasi jika kita berkonsentrasi pada kebajikan seperti kesabaran dan pemahaman. Sangat bijaksana untuk menghindari bergantung terlalu banyak pada orang yang tidak konsisten. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan berkonsentrasi pada menjalin hubungan dengan orang yang dapat Anda andalkan. Oleh karena itu, kita dapat berlatih kebijaksanaan Stoik sambil tetap menjaga kesehatan mental dan emosional kita. 3. Berbuat licik. Mereka yang licik atau manipulatif adalah mereka yang menggunakan strategi licik untuk mempengaruhi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka sering memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka tidak jujur dan sering menyembunyikan niat sebenarnya, orang seperti ini sulit dipercaya. Memberi mereka kekuatan untuk terus mempengaruhi dan merugikan orang lain sama dengan menghormati orang licik seperti itu. Untuk menghindari dampak buruk dari orang manipulatif, sangat penting untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada apa yang mereka katakan. Untuk melindungi diri kita dari pengaruh buruk mereka, kita harus memahami taktik kelicikan mereka. Menurut Stoikisme, ketenangan dan kebijaksanaan seharusnya menjadi dasar sikap kita terhadap orang manipulatif. Mereka percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita dapat mengendalikan respons kita terhadap mereka. Sangat penting untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam permainan orang manipulatif saat berhadapan dengan mereka. Kita harus memahami strategi manipulatif yang mereka gunakan dan menghindari mengendalikan emosi kita oleh mereka. Memiliki ketenangan batin dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran dan integritas sangat penting dalam Stoikisme. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menghindari pengaruh buruk dari orang manipulatif. Selain itu, keyakinan Stoik mendorong kita untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Kita harus memperkuat diri kita sendiri dan menghindari hubungan yang tidak perlu dengan orang manipulatif daripada mencoba mengubah perilaku mereka. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan ketenangan pikiran dan menumbuhkan kebijaksanaan saat menghadapi situasi yang sulit. Menghadapi orang manipulatif dengan cara ini memungkinkan kita untuk tetap bijaksana dan menjaga integritas kita sendiri tanpa terpengaruh oleh niat jahat orang yang licik. 4. Suka menghakimi orang lain. Mereka yang suka menghakimi cepat menilai dan mengkritik orang lain tanpa mencoba memahami keadaan atau mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bahkan jika tidak diminta, mereka tidak ragu untuk menyampaikan pendapat negatif mereka. Mereka sering merasa superior. Menghormati orang yang suka menghakimi dapat membuat kita tidak nyaman dan tidak percaya diri. Mereka memiliki kemampuan untuk merusak kepercayaan diri kita dan membuat kita ragu tentang kemampuan kita sendiri. Sangat penting untuk tetap percaya pada diri sendiri dan tidak membiarkan pendapat mereka mempengaruhi pandangan kita tentang diri kita sendiri untuk menghadapi orang seperti ini. Menurut Stoikisme, orang yang suka menghakimi harus dihadapi dengan bijak dan tenang. Kita tidak dapat mengontrol pendapat atau persepsi orang lain, tetapi kita dapat mengontrol cara kita bertindak terhadap mereka. Sangat penting untuk tetap fokus pada nilai-nilai kita sendiri, seperti kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan, saat berhadapan dengan orang yang suka menghakimi. Kita harus menghindari mengambil pendapat orang lain secara pribadi. Penilaian ini lebih banyak mencerminkan pendapat dan bias orang yang menghakimi daripada fakta tentang diri kita sendiri. Kritik harus dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Namun, kita tidak boleh membiarkan kritik itu mengguncang kedamaian batin kita. Kita juga perlu berusaha untuk menghindari menghakimi orang lain.
Kita dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih dalam terhadap sesama dengan menghilangkan kebiasaan menghakimi, yang membantu kita menjaga hubungan yang lebih harmonis dan asli. Secara keseluruhan, Stoikisme mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatasi orang yang suka menghakimi adalah untuk tetap tenang, berkonsentrasi pada kebajikan kita sendiri, dan tetap berpegang pada nilai-nilai pribadi tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. 5. Perilaku egois. Orang yang egois selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan orang lain. Mereka sering mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang di sekitar mereka dan jarang mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Menghormati orang yang egois berarti kita setuju dengan cara mereka bertindak. Untuk menghindari pengaruh negatif dari orang yang egois, penting untuk menetapkan batasan yang jelas saat kita berinteraksi dengan mereka. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan kita dan menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap tindakan mereka. Menurut Stoikisme, pemahaman, pengendalian diri, dan pengembangan kebajikan harus menjadi fokus sikap kita terhadap orang yang egois. Mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau sifat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons dan emosi kita sendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang yang egois, sangat penting untuk tetap sabar dan tidak membiarkan perilaku mereka mengganggu keharmonisan batin kita. Kita harus mencoba memahami bahwa sifat egois mereka mungkin berasal dari ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka untuk melihat nilai kebajikan seperti keadilan dan kemurahan hati, daripada merasa frustrasi atau marah. Menurut para Stoik, kita harus tetap berkonsentrasi pada membangun kebajikan dalam diri kita sendiri. Dengan berlatih empati dan kebaikan, kita tidak hanya melindungi diri dari pengaruh orang egois, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi mereka. Menjaga batasan yang sehat saat berinteraksi dengan mereka juga penting untuk memastikan bahwa kita tidak terpengaruh oleh perilaku mereka. Secara keseluruhan, Stoikisme mendorong kita untuk tetap tenang dan bijaksana saat berhadapan dengan orang yang egois dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. 6. Suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh jarang melihat sisi positif kehidupan dan fokus pada hal-hal negatif. Mereka sering mengeluh tentang segala sesuatu, mulai dari cuaca hingga pekerjaan, tetapi mereka tidak pernah menemukan solusi untuk masalah mereka. Ada kemungkinan kita akan terjebak dalam lingkaran negatif jika kita menghormati orang yang suka mengeluh. Mereka berisiko menyebarkan penyakit mereka dan mengubah cara kita melihat dunia. Berkonsentrasi pada hal-hal positif dalam hidup kita dan membatasi interaksi kita dengan orang seperti ini adalah cara terbaik untuk menghadapi mereka. Daripada hanya mengeluh tentang masalah, ajak mereka untuk mencari solusi. Dalam menghadapi tantangan hidup, Stoikisme menekankan ketenangan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Sikap Stoik dapat membantu kita tetap tenang dan bijaksana saat berhadapan dengan orang yang suka mengeluh. Pertama dan terpenting, kita harus memahami bahwa keluhan orang lain tidak harus memengaruhi pandangan atau perasaan kita. Menurut Stoikisme, kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita sendiri. Akibatnya, kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif dan konstruktif daripada terpengaruh oleh hal yang negatif. Kedua, kita dapat melihat keluhan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesabaran dan empati. Dengan mengetahui bahwa setiap orang memiliki perjuangan sendiri, kita dapat menunjukkan kebaikan dan membantu jika diperlukan tanpa terpengaruh oleh konflik atau perasaan buruk. Ketiga, menetapkan batasan yang sehat sangat penting. Jika keluhan terus-menerus berdampak pada energi dan kesejahteraan kita, kita harus belajar untuk menolaknya dan tetap tenang. Jadi, kita melindungi diri kita sendiri sambil menghormati orang lain. Menurut perspektif Stoikme, menjaga keseimbangan dan ketenangan batin adalah hal yang paling penting agar kita dapat berinteraksi dengan orang yang suka mengeluh dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. 7. Orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak mau menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka sering menyalahkan diri mereka sendiri atau orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Mereka sulit dipercaya karena tidak dapat bertanggung jawab. Menghormati orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kita terlibat dalam masalah yang seharusnya bisa dihindari. Sangat penting untuk mengidentifikasi gejala ketidakbertanggungjawaban dan menghindari terjebak dalam kebiasaan mereka. Anda harus menghindari orang-orang yang menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka jika perlu.
Filsafat Stoikisme mengatakan bahwa kebijaksanaan dan pengendalian diri diperlukan saat menghadapi orang yang tidak bertanggung jawab. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Ketika kita berurusan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, kita harus mengingat bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol perilaku mereka, kita sepenuhnya memiliki kendali atas bagaimana kita bereaksi. Bersikap tenang dan objektif adalah kunci dari pendekatan Stoik. Kita tidak boleh membiarkan ketidakbertanggungjawaban mereka mengganggu kesehatan emosional kita. Menilai situasi dengan tenang dan menentukan tindakan yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita sendiri dan memenuhi tanggung jawab kita lebih baik daripada menjadi frustrasi atau marah. Selain itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas terhadap individu yang tidak bertanggung jawab. Jika mereka tidak menunjukkan perubahan atau upaya perbaikan, jangan ragu untuk menolak bekerja sama dengan mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoik seperti kebajikan dan kedamaian batin, kita dapat bertindak terhadap orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara yang bijaksana dan bermartabat tanpa mengorbankan ketenangan pikiran dan integritas kita. 8. Pura-pura baik. Orang yang pura-pura baik adalah orang yang memiliki niat buruk meskipun mereka tampaknya baik. Orang yang berpura-pura baik dapat membuat kita tertipu oleh penampilan mereka dan mengabaikan niat sebenarnya mereka. Daripada hanya percaya pada kata-kata seseorang, penting untuk melihat tindakan mereka. Berhati-hatilah dan jangan terlalu terlibat dengan mereka jika kita pikir mereka tidak jujur. Stoikisme berpendapat bahwa sikap kita terhadap orang yang berpura-pura baik harus didasarkan pada kebijaksanaan dan kendali diri. Orang-orang yang berpura-pura baik mungkin tampak baik di permukaan, tetapi mereka mungkin memiliki motivasi atau niat tersembunyi di baliknya. Menurut Stoikisme, kita harus fokus pada karakter dan tindakan seseorang daripada penampilan mereka. Sangat penting untuk menjaga jarak emosional dan tidak terburu-buru memberikan kepercayaan kepada orang seperti ini. Jangan terperangkap oleh sikap ramah mereka. Sebaliknya, perhatikan tindakan mereka dari waktu ke waktu untuk mengetahui niat sebenarnya dari tindakan mereka. Menurut Stoikisme, kita harus menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan saat menilai karakter orang lain, daripada terombang-ambing oleh persepsi luar. Kita harus tetap tenang dan tidak membiarkan tingkah laku mereka mengganggu kedamaian batin kita. Dengan menjaga kebajikan dan kontrol diri, kita dapat bertindak adil dan bijaksana terhadap orang yang berpura-pura baik, dan melindungi diri kita dari pengaruh negatif. Ini sejalan dengan ajaran Stoikisme yang mengatakan bahwa kita harus hidup berdasarkan kebajikan dan tidak membiarkan emosi kita dipengaruhi oleh tindakan orang lain. 9. Mudah tersinggung. Mereka yang cepat merasa diserang atau tersinggung oleh tindakan atau komentar orang lain disebut sebagai orang yang mudah tersinggung. Mereka sulit diajak berbicara secara konstruktif dan cenderung bereaksi berlebihan. Menghormati orang yang mudah tersinggung dapat membuat kita merasa perlu berhati-hati saat berbicara dan bertindak, yang menghambat komunikasi yang jujur dan terbuka. Sangat penting untuk tetap tenang dan bijaksana saat berbicara dengan orang seperti ini. Untuk menghindari kesalahpahaman, jika perlu, jangan biarkan reaksi mereka memengaruhi emosi kita. Pengendalian diri dan kebijaksanaan diperlukan dalam Stoikisme untuk mengendalikan reaksi terhadap orang yang mudah tersinggung. Stoik mengatakan bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain bertindak atau bertindak, tetapi kita memiliki kendali penuh atas cara kita bertindak. Ketika kita berhadapan dengan orang yang cepat tersinggung, hal yang paling penting adalah tetap tenang dan tidak membiarkan emosi mereka mempengaruhi ketenangan kita. Stoikisme mengatakan bahwa kita harus berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat kita kontrol, yaitu pikiran dan tindakan kita sendiri. Sangat penting untuk menentukan apakah respons kita bijaksana dan adil jika seseorang bereaksi berlebihan terhadap komentar atau tindakan kita. Kita harus menghindari terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif jika kita merasa tidak bersalah. Stoikisme juga mendorong kita untuk berlatih empati dan memahami bahwa pengalaman dan tekanan pribadi orang dapat mempengaruhi reaksi orang lain. Meskipun kita tidak dapat mengubah bagaimana orang lain merespons, kita dapat memilih untuk tetap jujur dan tenang dalam setiap interaksi, menjaga agar emosi kita tidak terpengaruh oleh reaksi orang lain. Kesimpulan, menghormati orang lain adalah bagian penting dari membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Namun, penting untuk mengenali orang-orang yang dapat memengaruhi hidup kita, dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri kita sendiri. Kita bisa lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain jika kita tahu 9 jenis orang yang sebaiknya tidak kita hormati.
Langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita adalah menetapkan batasan yang jelas dan tidak ragu untuk menjauh dari orang-orang yang menunjukkan perilaku negatif. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.